Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kiramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih berada di tengah-tengah bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Tetapi di balik bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh berkah ini, kita pasti akan mendapatkan makna di balik bulan Ramadan ini. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mari kita membahas betapa kenikmatan yang baru terasa di saat bulan Ramadan. Sahabat kiramah yang dimuliakan Allah, pada poin pertama ini yang kita akan bahas adalah makna bersyukur melalui puasa. Puasa tentunya mengajarkan kita apa arti bersyukur yang sebenarnya. Bukan hanya menahan hawa nafsu, rasa lapar, rasa haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi makna bersyukur itu lebih daripada itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wala id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku maka akan kutambah nikmatmu. Akan tetapi jika kamu mengkufuri atau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mengkufuri, mengingkari atau tidak bersyukur kepadanya, maka pasti azab Allah sangatlah pedih. Pada kesempatan di bulan Ramadan ini, kita belajar bahwa dari nikmat yang paling kecil saat kita berbuka puasa atau saat azan maghrib berkumandang, dari seteguk air, kita merasakan bahwa nikmat yang sangat kecil itu sangatlah berharga di bulan Ramadan ini. Selanjutnya adalah poin yang kedua, merasakan nikmat yang sederhana. Seringkali kita saat berbuka puasa dalam segelas air atau sebuah potong kurma, kita sering menganggap remeh. Akan tetapi di bulan Ramadan ini penuh dengan keistimewaan. Sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan saat berbuka puasa bukan hanya saja makan dan minum ketika saat berbuka. Akan tetapi lebih daripada itu. Karena kita berhasil menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menjaga hawa nafsu kita dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dari nikmat yang sesederhana ini menjadi luar biasa karena kita menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk menghadapi tantangan di bulan puasa ini. Sahabat kiromah yang dimuliakan oleh Allah, pada poin ketiga ini menumbuhkan rasa empati terhadap saudara-saudara kita yang penuh kekurangan. Salah satu hikmah berpuasa adalah menumbuhkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang penuh kekurangan. Saat kita merasakan lapar di saat bulan puasa, kita menjadi teringat bahwa bagaimana saudara-saudara kita menahan lapar bukan hanya satu hari saja. Bahwa saudara-saudara kita merasakan lapar tetapi hampir setiap hari. Dalam hal ini tentunya puasa bisa menumbuhkan atau melatih sikap kedermawanan kita untuk lebih peduli kepada sesama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka dengan perilaku atau sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita, puasa seharusnya bisa membuat kita lebih peduli, lebih ringan tangan untuk berbagi kepada sesama dan lebih lembut hatinya terhadap sesama. Maka dengan ini mari kita jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini, mari kita untuk meningkatkan berbagi kepada yang membutuhkan. Karena di bulan Ramadan ini segala amal perbuatan akan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selanjutnya yang poin keempat adalah bersyukur dalam keadaan apapun. Puasa bukan hanya menahan lapar, haus, tetapi juga menjaga hati, menjaga lisan, menjaga amarah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa puasa melatih kita untuk bersyukur dalam segala keadaan apapun, maupun lapang maupun sempit, senang maupun susah. Orang yang bersyukur tidak hanya saat mendapat nikmat saja, tetapi juga saat kita diberi cobaan atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia yakin semua itu dari Allah dan pasti ada hikmahnya dan pasti juga akan ada balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari puasa kita belajar bahwa nikmat yang sesederhana itu bisa terasa luar biasa. Dan syukur bukan hanya ucapan, tetapi bagaimana sikap hidup kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dari puasa kita belajar bahwa dari nikmat yang sesederhana itu bisa terasa luar biasa. Dari hanya yang berbuka puasa itu terasa nikmat jika di bulan puasa. Dan bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi sikap hidup kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan lapar mengajarkan empati kita, dan takwa adalah tujuan utama kita. La'allakum tattaqun.
agar kamu bertakwa. Sebagai kesimpulannya, marilah kita jadikan apa yang kita bahas hari ini sebagai cerminan diri pribadi. Hidup ini hanyalah singkat. Semoga Allah selalu menuntun kita menuju jalan yang paling lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyamah, kuliah ibadah Ramadan, amal dan hikmah. Tayang setiap menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Acara ini didukung oleh Mamclean, Phoenix Production, Efek Klinik Lampung, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro, Bank Metro Madani, Lazismu Daerah Kota Metro, Toko Akhyar Metro, dan Agamsel Metro.